Selamat pagi Sobat AR Tutorial. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang power meter mereknya Siemens, tipenya Smart 7KT. Barangnya seperti ini ya, tampilan depannya itu seperti ini, terus warnanya biru. Di depannya ada 4 buah tombol F1, F2, F3 sama F4. Terus kemudian di belakangnya ini teman-teman lihat seperti ini ya, seperti ini. Ada dua deretan terminal bawah sama atas. Yang bawah kiri itu digunakan untuk input dari CT, terus kemudian yang bawah kanan untuk tegangannya. Terus kemudian yang atas kiri itu digunakan untuk powernya ini, pas sama netral. Kemudian yang sebelah atas kanan itu ada untuk input, digital input, dan juga jalur komunikasi Modbus RS485. Ya, ini sudah saya sambungkan ke ini biar nanti bisa kita tes ya, dan juga sudah saya jumper ke inputan tegangan. Ini power meter menurut saya ya cukup murah ya, harganya murah, dan juga sudah memiliki komunikasi Modbus RS485. Pada saat pembelian itu seperti ini ya boxnya. Seperti ini boxnya bentuknya kotak biasa. Di paket pembeliannya selain unit power meter nih, di dalamnya juga ada manualnya itu ada dua bahasa ya, kalau nggak salah itu bahasa Inggris ya, sama satunya ini bahasa apa, ini bahasa Portugis atau apa gitu. Terus kemudian selain itu ada ini digunakan kalau misalnya kita mau masang power meternya di panel. Sudah ya, kita singkirkan dulu. Terus kemudian untuk manualnya kalian juga bisa download dari internet ya. Untuk panduannya kalian bisa searching atau googling di browser itu Smart 7KT, Siemens Smart 7KT manual, itu nanti keluar manual seperti ini. Nah, di sini ada juga caranya pemasangan, terus juga dijelaskan tombol-tombolnya itu digunakan untuk apa, bagaimana cara memakai tombol-tombolnya. Terus Siemens sendiri ya, Siemens untuk power monitoring device dia itu mengeluarkan beberapa produk. Kita lihat di sini ada FA meter 7KT 0110, terus FAF meter 7KT 0120. Ini mungkin versi basicnya ya. Dia fasilitasnya sederhana dan tampilannya juga masih pakai 7 segment. Terus kemudian versi yang mungkin lebih kompleks, multifunction meter, dia ada 4 buah ini. Yang pertama 0307, 0308 ini masih 7 segment juga displaynya. Terus kemudian 0310 ini yang mau kita bahas. Terus ada juga versi yang di atasnya kelas 0,5 0311. Ini kalau dia dari kelasnya itu kemungkinan lebih bagus, soalnya akurasinya ke kelas 0,5 jadi lebih tinggi gitu dari versi yang mau kita bahas. Selanjutnya
langsung saja ya kita nyalakan power meternya. Ini tampilannya ketika dinyalakan akan seperti itu. Nah, sekarang kita mau melakukan konfigurasi. Bagaimana sih caranya? Di sini kan ada 4 buah tombol, F1, F2, F3, dan F4. Kegunaannya dari F1 itu digunakan untuk melihat tegangan ya, tegangan 1, pas 1, 2, 3. Terus kemudian kalau kita tekan lagi, ini pas to pas, tegangan pas to pas. Pas 1, 2, pas 2, 3, pas 3, 1. Terus juga ada rata-rata, tegangan rata-rata. Terus ini juga ada apa ini Mas? P1. Ini enggak tahu nih aku. Apa ini? Apa ya? Apa ya teman-teman? Terus kemudian yang F2 ini digunakan untuk melihat power factor, terus ada juga frekuensi power factor. Terus kalau F3 ini digunakan untuk melihat apa nih, KVA, KW, cover, KVA. Oh, ini untuk daya, F3 untuk daya. F1 full tegangan, F2 ada frekuensi, F3 nya itu untuk daya power factor, cover. Terus kemudian yang F4 itu digunakan untuk ini, yang bawah ini digunakan untuk KWH, energi. Nah, daya. Nah, power meter merek Siemens ini itu dia, kalau saya lihat dari datasheet, dari manualnya, dia itu ada mode otomatis sama manual. Maksudnya apa? Maksudnya itu gini, kalau misalnya otomatis, dia displaynya akan bergantian secara otomatis ketika per 5 detik. Nah, kita coba ya. Itu caranya gini, caranya kita tekan F4 selama 3 detik. Nah, mode otomatis. Nah, setelah 5 detik nanti displaynya akan berganti. Nah, ini berganti sendiri. Jadi dia akan muter terus gitu. Itu tadi F1 ya, F2 sama saja. Nanti setelah 5 detik di fungsi F2 ini nanti dia akan berganti gitu. Nah, berganti sendiri. Terus bagaimana kalau misalnya kita mau mematikan mode otomatis, kita tekan lagi F4 selama 3 detik. Otomatis off. Ini sudah, dia tidak akan looping, dia tidak akan berganti displaynya. Fix. Terus kemudian bagaimana cara untuk masuk ke menu konfigurasi ya. Menu konfigurasi kita tekan F3 sama F4 secara bersamaan. Nah, kalau displaynya tertampil seperti ini, berarti ini sudah mau masuk ke menu konfigurasi. Di sini ditanyakan passwordnya, password standarnya itu 1000. Ini kita tekan F1 dulu untuk konfirmasi, tes. Nah, setelah itu kita bisa melakukan penggantian atau penambahan atau pengurangan nilai itu menggunakan F2 sama F3. Ini untuk nambah, untuk mengurang, ini F3 nya untuk nambah.
Kalau misalnya kita pengen geser ke kanan, kita tekan F1 lagi. Nah, untuk konfirmasi ya F4. Nah, kalau sudah seperti ini berarti passwordnya sudah berhasil dan kita masuk ke menu konfigurasi. Menu konfigurasi ini ada 18 ya, ada 18 halaman. Ini kalian bisa lihat di yang pertama ini, yang paling atas sendiri. Yang paling atas sendiri itu kan 01, itu berarti halaman 1. Kita coba ya, sampai berapa ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, kembali lagi ke 1. Nah, ada 18 halaman. Terus kita coba satu-satu ya, yang penting-penting saja kita bahas. Halaman 1 itu digunakan untuk password, change password. Nah, change password ini no, berarti kita masih pakai password standar. Ini yes, no aja ya. Terus yang kedua digunakan untuk network selection, kita pakai apa ini, 3 pas ini ya, 3 pas 4W, ini maksudnya 4W, 4 wire. 4 wire maksudnya kita pakai netral atau pakai ground. Kita bisa rubah, coba apa saja nih, 3 pas 3W, terus 1 pas 2W, 1 pas 2W, ada banyak ini, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 konfigurasi. Selanjutnya yang halaman ketiga digunakan untuk merubah ini CT secondary. Ini ada 1 dan 5, biasanya kita pakai yang 5 ya, 5 ampere ya. Terus kemudian ini CT primer. Nah, kita biasanya kalau misalnya kita mau mengukur arus yang sampai 200, maksimal 200, kita bisa pakai ini 200 primer, secondary-nya 5, berarti CT-nya 200/5 gitu. Nah, untuk konfirmasi perubahan ini kita langsung F4 saja langsung. Nah, gini. Terus untuk kembali ke menu halaman sebelumnya, kita bisa pakai F2 plus F4 secara bersamaan. Nah, ini kembali ke menu sebelumnya. Kalau untuk selanjutnya kan F4. Kalau kembali itu F2 sama F4. Nah, gitu. Yang halaman 5 itu digunakan untuk PT secondary. Terus yang 6 itu untuk PT primary. Terus kemudian 7 ini digunakan untuk komunikasi modbus slave ID. Katakanlah kita mau ganti ya, ganti 1, oke. Terus yang nomor 8 ini untuk komunikasi modbus untuk baud rate-nya. Baud rate kita coba ganti 9600, oke. Terus ini juga yang halaman 9 itu digunakan untuk parity. Parity-nya kita pakai non. Stop bitnya 1, oke. Terus ini apa ini, halaman 11 digunakan untuk backlight itu saya kurang tahu ya, ini maksudnya buat apa ya, cuma mungkin keterangan dari cahayanya itu loh mungkin. Terus 12 dan seterusnya saya kurang tahu ini. Nah, jika sudah selesai kita bisa kembali lagi menggunakan ini F3 dan F4. Kita tekan selama 3 detik, nanti displaynya akan kembali ke
menu sebelumnya. Nah, jika sudah seperti ini berarti konfigurasi yang kita lakukan tadi sudah selesai. Kita coba apakah nilainya berubah. Konfigurasi yang telah kita lakukan, kita coba masuk ke menu setting lagi. Ini sudah ya, sudah ganti ya, berarti sudah benar, sudah tersimpan. Select-nya sudah ganti dari 2 ke 1, sudah, berarti konfigurasi yang telah kita lakukan tadi sudah selesai. Kita kembali lagi ke menu utama. Sudah. Ya sudah, mungkin sekian dulu ya teman-teman, sharing saya tentang cara konfigurasi dari power meter Siemens Smart 7KT. Semoga bermanfaat.